Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jontik. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, di sini aku sehari-hari berjualan sembako. Di sini aku akan berbagi bagaimana sih mulainya, apa sih hal apa yang diperlukan dalam membuka usaha sembako. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, seperti biasa ya, support terus channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah teman-teman, bagi kamu yang mau buka usaha, apalagi yang kepikiran mau buka usaha apa ya, apalagi sekarang ya masa pandemi ini, kita harus jeli mencari membuka usaha, peluang usaha apa sih yang masih menguntungkan, apa sih yang masih dibutuhkan oleh konsumen saat ini, apalagi untuk mencari pekerja sekarang ini alangkah sulitnya ya. Saat pandemi ini, daripada kita pusing nyari kerjaan kan, mending kita buka usaha sendiri ya. Tapi kita kadang kepikiran juga ya, usaha apa sih yang gampang kita muterin uangnya, gampang berjalannya terus ya, yang butuh modal tidak terlalu banyak. Itu kan pasti kita pikirin ya sebelum kita mau buka usaha ya. Itu pasti mulai dari modal, tempat, apa aja yang diperlukan, itu pasti kita pertimbangkan yang menjadi pikiran kita sebelum kita membuka usaha. Oke teman-teman, di sini aku akan mengasih sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu, bagi kamu yang mau buka usaha ya. Hal pertama kali kalau mau buka usaha sembako itu yang dipertimbangkan itu pertama adalah modal ya, terus tempat. Kalau misalnya warung sembako itu kita bisa di rumah, seperti aku ini, aku menjalankan usahanya di rumah ya, sambil di rumah. Depannya ini aku buat seperti etalase untuk gantungan ya, yang sebelah belakang aku bisa untuk tinggal, cuma ya itu nggak ada ruang tamu, ruang makan itu nggak ada ya, karena dipakai untuk usaha ya. Jadi sekalian aja lah, yang penting ada tempat tidur ya, dapur untuk masak ya. Kalau makan sih aku sama anak-anak aku di meja manalah yang bisanya ya. Nah teman-teman, di sini aku bilang kenapa zaman pandemi ini kita harus berpikir untuk mencari peluang usaha, harus kita pertimbangkan usaha apa yang harus kita buka supaya kita tidak merugi, supaya tetap berjalan usaha kita ya. Ini aku bilang salah satunya adalah toko sembako. Karena apa? Toko atau warung sembako, karena apa, ini masih dibutuhkan oleh konsumen ya. Namanya kebutuhan pokok, bahan-bahan pokok yang dijual di warung atau toko sembako itu ya namanya sembako, pasti kan kebutuhan pokok sehari-hari konsumen ya, kita pakai sehari-hari, tidak menutup kemungkinan mau kita di rumah aja, mau kita di manapun, bahan-bahan kebutuhan pokok ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali yang kita gunakan ya setiap hari mungkin ya. Mulai kita dari bangun tidur, kita pasti cari bahan-bahan pokok ya. Mau kita ke kamar mandi, yang kita cari ada kebutuhan pokok, bahan-bahan yang disediakan oleh di warung atau toko sembako ya. Nah teman-teman, hal pertama yang dipertimbangkan tadi yaitu kamu harus menyiapkan modal dulu. Modalnya juga tidak terlalu banyak kalau kamu membuka warung sembako di rumah ya. Dan juga tempat yang kedua adalah tempat kamu harus persiapkan yang kalau bisa di depan ya, di depan jalan atau di depan gang, jadi biar kelihatan oleh orang lewat ya, atau orang-orang sekitarnya ya. Jadi kamu bisa buat spanduk gitu, menunjukkan bahwa kamu buka toko warung atau toko sembako ya. Itu kan kelihatan warung sembako atau apa namanya ya, terserah kamu mau buatnya apa. Dan yang ketiga itu adalah kamu harus mencari agen atau distributor
grosir yang menyediakan bahan-bahan sembako untuk diperjualkan ya. Biasanya untuk dikulatkan atau dijual lagi ya, jadi harganya itu kan agak miring ya untuk dibeli oleh penjual, jadi harganya itu agak miring, jadi bisa kamu jual lagi. Dan yang keempatnya, kalau kamu mempunyai modal yang sedikit, misalnya kalau terbatas ya, modalnya nggak banyak ya, ini cerita yang terbatas ya, kamu bisa membeli bahan-bahan yang sangat urgent, yang itu banget urgent sehari-hari digunakan oleh konsumen, seperti bahan pokok seperti beras, minyak, gula, sabun, deterjen, odol ya, sampo, terus minuman, jajan, rokok. Itu dulu kamu siapin ya, itu yang eceran aja dulu kalau kamu buka warung ya, supaya kamu tidak supaya cukup ini tadi ya, modal kamu yang minim tadi, supaya cukup ya. Tapi kalau bagi kamu yang mempunyai modal banyak, itu mungkin tidak jadi masalah ya, kamu bisa beli bahan-bahan yang ada di agen itu, kamu bisa stok ya. Seperti kamu bisa juga nyetok gas itu di warung sembako, itu juga laris ya, karena itu sangat dibutuhkan konsumen, dibutuhkan sehari-hari ya untuk masak ya. Jadi kalau misalnya pertama kali mau buka usaha, yang dipertimbangkan itu tadi ya. Jadi kamu jangan berpikir, kadang kan berpikir itu kan agak berpikir, aduh apa sih ya, kalau mau buka pertama kali warung sembako, kadang bingung ya, sama aku juga gitu, pertama kali itu bingung apa yang dipersiapkan, produk apa yang dicari konsumen, yang laris di konsumen. Jadi kamu gini aja dulu, yang kamu lihat di diri kamu dulu, di keluarga kamu, apa sih yang sehari-hari kamu gunakan, kebutuhan pokoknya kamu jual itu dulu. Nanti sambil berjalan kamu sudah berjualan nih ya, buka ya, nanti itu konsumen sendiri yang ngajarin, akan datang ke tempat kamu karena sudah tahu ya, karena kamu bukanya ada spanduknya, pastikan konsumen atau orang yang sekitar kamu atau yang lewat tahu mampir tempat kamu, mereka mau beli apa kebutuhan mereka, pastikan mereka bertanya ya. Dan kalau kamu tidak menyediakan, kamu bisa catat ya, besoknya kamu belanja, kamu bisa cari apa yang kata konsumen itu ya. Nanti konsumen itu sendiri yang ngajari kita ya, penjual itu ya, kebutuhan apa yang harus kita sediakan dan dibutuhkan oleh konsumen, karena konsumen datang bertanya, nyari nggak ada, kita sendiri yang kita catat, kita besok belanjain lagi. Akhirnya kan produk-produk yang dibutuhkan konsumen di sekitar kita itu kan akhirnya kita bisa penuhin ya. Nah teman-teman, jadi kalau kamu mau buka usaha tuh nggak usah bingung ya, tekadkan aja dulu, kamu siapin dulu modalnya, tempatnya, agen atau grosir untuk yang menyediakan bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk kamu jual ya. Nanti kalau selanjutnya itu berjalan, biar konsumen yang mengajarin sendiri ya, apa-apa yang perlu kamu persiapkan. Nah teman-teman, jadi kalau mau membuka warung itu atau toko sembako itu saat pandemi ini itu tidak masih sangat dibutuhkan ya, karena kebutuhan pokok masih kita gunakan, masih kita cari sehari-hari ya, apalagi seperti bahan-bahan rentengan itu ya, seperti kopi, kan macam-macam kopi ya. Jadi susu-susu itu kan masih sangat dicari, sangat laris ya di pasaran ya. Macam-macam itu kopinya. Kalau misalnya kamu modalnya sedikit, kamu bisa beli berapa renteng aja juga tuh bisa ya, untuk memenuhi warung kamu dulu ya, supaya lengkap dulu ya, seperti sampo, rentengan itu. Jadi biar kelihatan rame warungnya, di depan itu bisa disangkutin macam-macam rentengan itu, mulai dari kopi-kopi, deterjen rentengan, sampo-sampo, pewangi ya, itu sedih kelihatan rame ya, jadi kelihatan warungnya jadi rame. Di jajan-jajanan ya, terus sediain aja juga pendingin untuk tempat minuman, kita susun. Jadi
biar kelihatan rame. Nah teman-teman, bagi yang mau buka usaha, mungkin ini salah satu alternatif rekomendasi buat kamu, yaitu membuka warung atau toko sembako yang di rumah ya. Dia tidak perlu menyewa tempat dan juga tidak harus keluar rumah, dan bisa juga apalagi sebagai ibu rumah tangga bisa sambil-sambil seperti aku nih ya, sambil berjualan sambil ngurusin rumah tangga juga ya. Oke, semoga bermanfaat buat kamu semuanya ya. Kalau kamu suka video aku ini, kamu bisa share ke teman-teman kamu yang lainnya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan sungkan-sungkan dan jangan bosan-bosan untuk support terus channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kalau kamu pengen bertanya-tanya, bang berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bye bye.